Coba tunjukkan saya bisnis apa yang saya nggak bisa jawab dengan Smart Business Map keperluannya. Ayo, bisnis apa? Properti, rumah sakit, kitanan anak, kambing, apalagi jasa, space, sama. Karena prinsip bisnis itu sama. Makanya fondasinya itu dibuat dulu. Cuma nanti pendalamannya yang beda-beda. Gitu. Oke, pagi businesspreneur semuanya. Thank you udah join. Jadi tadi juga udah seperti biasa join ada dari seluruh kota-kota di Indonesia juga yang Mas Hadi dari Dubai. Thank you untuk join. Jadi kita perkenalan dulu nih bisnis ID itu apa. Jadi bisnis ID merupakan platform digital untuk kita bisnis dan interaksi dengan expert di bidangnya. Kita dan founder kita adalah Pak Budi Isman gitu. Nah, jadi di Business ID itu e-course pertama kita sudah launching yang namanya Smart Business Map atau SBM 7.0. Untuk teman-teman yang sudah daftar bisa cek emailnya. Kita udah kirimkan login untuk email dan passwordnya via email. Nah, kalau yang masih mau mendaftar masih bisa kok. Jadi bisa klik link di bio-nya Business ID. Nah, itu ada link pendaftarannya. Nah, kemudian di Business ID itu program-program kita yang kita berikan secara free untuk teman-teman bisa join. Salah satunya itu yang pertama di Senin dan Rabu pagi saat ini bersama Pak Budi Isman, jadi teman-teman bisa langsung jawab soal misalnya kendala yang dihadapi di bisnisnya saat ini. Kemudian yang kedua ada business mentoring. Nah, business mentoring ini bersama Pak dan Pak Baskoro Hadi. Business mentoring ini berbeda dengan live tutorial SBM. Ya. Itu biasanya kita untuk 5 orang yang terpilih di setiap Sabtu jam 8 sampai 9.55. Kemudian ada business forum 10 pagi setiap Sabtu. Jadi kita undang panel expert kita untuk berbicara soal topik-topik yang lagi trending saat ini. Dan yang keempat ada bisnis CEO Talk, di mana kita mengundang seorang CEO untuk sharing ke kita 1 kali setiap bulannya. Oke, nah teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung tulis di kolom chat ini, jadi kita bisa bahas satu-satu. Dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang minggu lalu belum sempat dijawab, kita akan bahas di hari ini. Ya. Oke. Jadi banyak sekali nih, sebetulnya banyak sekali ya kesempatan teman-teman belajar ya dengan Business ID ya. Semalam saya dengan Pak Baskoro bicara mengenai bisnis turnaround ya, bagaimana mengembalikan kondisi bisnis yang lagi terpuruk gitu ya. 3 series kemarin, karena Pak Baskoro juga salah satu panel expertnya Business ID dan sekaligus juga co-founder dan co-CEO-nya. Pagi ini saya lihat juga ada Mas Yuzak nih di sini nih ya. Mas Yuzak juga tentunya adalah salah satu panel expertnya kita, tapi juga founder dari Smart Plus SBM Pro Indonesia ya. Dan tentunya dia CEO dari Serasa Food. Nah, itu nanti beliau juga akan ikut sharing lah, belajar juga. Saya nggak tahu pagi ini siapa lagi yang hadir. Kemarin tuh banyak juga yang hadir itu para pakar kita. Betul. Jadi teman-teman bisa ya tanya di sini langsung. Ini dia Pak Baskoro Hadi hadir juga. Ini para panel expert pada ada di sini nih. Bagus ya. Jadi nanti bisa juga ini ngumpul-ngumpul, bisa juga nanti beliau kasih masukan nantinya. Oke, Melisa. Jadi pertanyaan yang hari ini ada pertanyaan. Mungkin saya mau jawab dulu yang pertama yang ada ya. Yes. Nanti sebelum masuk situ, karena ada yang menarik nih. Pertanyaan dari Vizin ya. Pertanyaan pembuka katanya. Apa perbedaan bisnis model Canvas dengan Smart Business Map? Oke. Ini ada beberapa orang juga nanya ini nih Pak di live minggu. Oh gitu ya. Oke. Kalau Anda sudah belajar bisnis Canvas ya, saya mau tahu ya. Coba Anda belajar Smart Business Map. Nah, kemungkinan besar baru Anda tahu sebetulnya perbedaannya. jadi paling gampang adalah kalau Anda belum belajar Smart Business Map, ya nggak bisa Anda membandingkan dengan ya Anda sudah belajar bisnis Canvas kan gitu ya.
Nah, cuman biasanya bisnis kanvas itu bagi saya lebih ke snapshotnya sebuah bisnis gitu ya. Sedangkan di Smart Business Map gitu ya, kenapa kita namakan map ya? Jadi ada bedanya. Kalau kalau di sana itu kanvas, di sini map gitu. Nah, map itu gunanya adalah untuk mencoba membantu teman-teman berpikirnya, ada pola pikir dan roadmap-nya berpikir membuat bisnis atau mengembangkan bisnis atau memperbaiki bisnis itu secara lebih terstruktur gitu. Sedangkan kalau bisnis map bagi saya adalah sebuah foto saja gitu, foto dari bisnis itu. Nah kira-kiranya, nah sedangkan kita lebih dari itu, bukan hanya sekedar foto, tapi sebetulnya alur berpikir di mana nantinya ya Anda bisa mengurut ulang kalau ada persoalan gitu ya. Persoalan itu di mana sih problemnya yang kita cari. Di bisnis canvas bisa nggak? Bisa juga sih. Cuman kalau di Smart Business Map karena kita mengajarkan teman-teman itu berpikir terstruktur dulu, nanti bisa dipakai segala macam itu boleh secara acak nantinya. Ya, itu perbedaan paling mendasar ya. Tapi selain dari itu pendalamannya, nanti coba lihat pendalamannya. Sebab di bisnis canvas kalau Anda betul-betul baca semuanya, mungkin tidak mendapatkan seperti ini. Lalu yang ketiga, keuntungannya adalah di Smart Business Map dari Business ID ini, Anda bisa langsung bicara yang membuatnya gitu. Kalau Anda baca buku bisnis kanvas, nggak bisa Anda bicara sama yang menulisnya dan membuatnya gitu. Ya, nah itu enaknya gitu. Selagi saya masih hidup gitu. Kalau nggak tinggal buku saya aja nantinya. Oke, Melisa. Oke, kita udah dapat pertanyaan nih Pak. Jadi dari Pramesti Souvenir, Pak apa saja yang termasuk kapasitas internal? Bagaimana cara meningkatkannya? Oke, saya mungkin kurang tahu juga maksudnya kapasitas internalnya itu. Mungkin maksudnya internal capacity itu maksudnya ada dua kemungkinannya. Kalau harus dijelaskan dulu karena istilah ini kadang-kadang macam-macam orang. Kalau bagi saya ya internal capacity atau kapasitas internal itu ya bagi Muazzin ya itu ada dua. Satu adalah kapasitas dari sumber dayanya ya. Sumber daya itu yang tangible istilahnya, yang bisa kelihatan, bisa dirasakan. Jadi misalnya saya punya pabrik, ada kapasitas internal saya, misalnya saya bisa produksi 1 juta ton misalnya setahun. Nah, itu bisa juga dianggap sebagai kapasitas internal. Kapasitas internal keuangan saya, misalnya saya punya cash flow ada 10 miliar di bank saya, nah, sehingga saya mampu untuk ini. Kapasitas internal saya adalah saya punya banyak orang, ya itu kapasitas SDM-nya, misalnya itu kapasitas internal juga. Tapi ada juga yang sebagian orang mengatakan kapasitas internal itu adalah yang intangible atau yang tidak kelihatan gitu. Itu yang namanya kompetensi gitu. Nah, jadi organisasi itu seperti orang sebetulnya, ya. Dia punya kompetensi sendiri, dia punya skills ya. Misalnya begini, kalau waktu saya di Coca-Cola dulunya, walaupun dia ada produksinya, dia ada logistik, ada supply chain, tapi Coca-Cola selalu menganggap dirinya itu adalah organisasi marketing dan sales. Nah, itu jadi kompetensi yang paling menonjol bagi mereka itulah marketing and sales. Walaupun yang lain itu ada gitu. Dan jago-jago mereka. Tapi mereka tidak pernah mengatakan mereka logistik company. Mereka tidak mengatakan mereka itu adalah retail company dan itu misalnya ya. Nah, waktu saya di perusahaan minyak dulunya cukup lama, waktu di Exxon Mobil, di Mobil Oil, di Shell ya, itu pasti kompetensi atau keahliannya ya, atau keahliannya itu adalah engineering dan eksplorasi misalnya. Nah, jadi kalau di minyak itu mungkin engineering dan eksplorasi adalah kompetensinya dia misalnya ya. Google mungkin teknologi misalnya information adalah kompetensinya dia misalnya. Nah, jadi tidak sama gitu. Jadi itu ya mungkin ya dari siapa tadi?
Datuk Maringgi nanya, Pak Isman mau tanya, jika mau scale up lebih baik pinjam modal dari bank atau modal dari keuntungan sebelumnya? Oke, Datuk Maringgi ya, artinya begini, kalau Anda mau scale up ya, tentunya sebetulnya Anda harus punya rencana, plan dulu. Ya, scale up itu seperti apa, target Anda seperti apa gitu ya. Nah, sebab kalau nggak ada itu, Anda nggak tahu Anda butuh modal berapa kan gitu ya. Jadi pertama yang kita katakan itu adalah kalau kita mau scale up ya, apakah kita modalnya dari pinjam ya, atau misalnya modal dari hasil keuntungan? Ya saya bilang belum tak nggak tahu kalau kita nggak punya rencana. Ya, jadi rencananya dibuatkan dulu, scale up tuh mau kemana sih, mau apa. Jadi ada semacam bisnis plan-nya. Nah, banyak juga teman-teman yang bertanya ke saya, Pak, gimana buat bisnis plan? Nah, pertama, kalau Anda mau belajar, belajar betul buat bisnis plan. Tapi itu bagusnya Smart Business Map yang modul pertama fundamentalnya dari bisnis ID ini. Dengan Anda belajar Smart Business Map, 3 modul, kemudian ada 12 pertanyaan. Kalau Anda isi 12 pertanyaan itu dengan baik, sebetulnya Anda sudah punya dasar untuk membuat bisnis plan Anda. Tinggal masalah keuangannya aja, ya. Misalnya target keuangannya, misalnya ya, berapa Anda mau scale up sih? 5 tahun lagi Anda mau jadi apa sih? Saya sekarang ini misalnya 1 miliar setahun. 5 tahun lagi saya pengen 100 miliar setahun revenue atau omset saya. Oke, bagaimana caranya mendapatkan itu? Nah, baru dari situ akan keluarlah kebutuhan modal untuk scale up itu, ya. Nah, jadi nggak bisa kita mengatakan apakah dari bank atau saya dari profit sendiri. Oke, itu satu ya, ada Datuk Maringgi. Oke, yang kedua mungkin yang saya bisa kasih tips ya, secara umum ya, kalau memang mampu dari uang sendiri, sebaiknya lakukan itu. Itu dulu ya. Jadi lakukan dengan, jadi profit Anda jangan dihabisin gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman ini kan nggak sabar. Tadi keputus ya. Oke. Jadi saya lagi jawab nih Datuk Maringgi ya. Datuk Maringgi soal kalau scale up itu modalnya baiknya dari utang atau pinjaman atau dari modal sendiri dari hasil profitnya. Nah, saya belum bilang tanpa rencana kita nggak tahu berapa jumlah modal yang dibutuhkan. Kalau kita nggak tahu jumlah modal yang dibutuhkan, maka kita juga nggak tahu dari mana. Karena misalnya kalau kita butuhkan modal misalnya 10M, lalu keuntungan kita kalau kita kumpulkan nggak cukup 10M, berarti ada sebagian yang mungkin harus kita pinjam. Atau kita cari partner. Ya kan gitu ya. Nah, jadi itu dulu ya Datuk Maringgi ya. Jadi panjang ceritanya kalau memang mau bahas ini bisa 1 hari 2 hari kita. Nah, tapi itu dulu dasar-dasarnya ya, buat rencana, baru tahu kira-kira kebutuhan modalnya apa. Dari kebutuhan modal itulah baru tahu modalnya datangnya dari mana, bisa dari pinjaman, bisa dari hasil usaha sendiri yang profitnya dikumpulkan. Kalau nggak cukup dari profit yang dikumpulkan, bagaimana? Bisa pinjam sebagian atau masukkan partner baru ya untuk menambah modal equity atau modal store-nya ya. Nah, gitu. Next lagi. Next. Dari tadi ada pertanyaan dari Eden, Pak. Bagaimana cara forecast stock? Forecast stock, oke. Forecast stock atau inventory ya, atau persediaan ya, macam-macam namanya. Ada stok, ada persediaan, ada inventory namanya ya. Anda pelajari ya. Itu penting banget ya, inventory itu forecastnya. Kenapa inventory itu penting? Karena itu juga mempengaruhi yang namanya cash flow. Jadi kalau Anda belajar Smart Business Map, itu ada di modul 3, Operational Profitability, mengenai managing your cost atau mengelola biaya dan cash flow Anda. Nah, salah satu unsur yang sangat penting dalam mempengaruhi cash flow adalah stok Anda. Kalau stok Anda kebanyakan ya dibandingkan dengan penjualan Anda, maka ada duit yang menganggur sebetulnya di stok yang tidak berjalan itu. Nah, itu contohnya ya. Jadi contoh misalnya, Anda misalnya setiap hari jualan misalnya katakanlah 100 ekor ayam. Setiap hari nih. Nah, berarti setiap hari harusnya yang paling bagus stoknya itu adalah 100 ekor ayam. Jadi pas gitu. Nah, kayak gitu ya.
pas-pasan, itu namanya just in time. Kalau dulu tuh ada dari quality managementnya orang Jepang dulunya ya, itu just in time, itu paling bagus. Karena apa? Karena stok yang kita punya itu sesuai persis sama dengan kebutuhan kita. Tapi jarang yang bisa seperti itu. Nggak gampang ya, tapi bisa gitu ya. Nah, supaya sales kita tidak, kalau kita stoknya kurang, berarti kita penjualan berarti ada yang hilang toh. Yes. Jadi kalau misalnya katakanlah misalnya kita biasanya itu tadi forecasting ya. Kita biasanya jualan 100 ekor ayam ya setiap hari. Nah, kalau begitu kita belanjanya berapa lama? Setiap hari kah? Atau setiap minggu kah? Nah, kalau misalnya setiap minggu berarti 100 ekor ayam dikali 7 hari, kan gitu. Berarti 700 ekor ayam kita harus punya untuk seminggu itu. Stok kita. Nah, ya jadi sehingga pada saat kita punya 700 ekor, kita beli nih hari Senin. Nah, nanti hari Senin lagi kita beli lagi 700. Nah, tapi kita keluarnya 100-100 nih setiap hari, 100 sampai mau habis nih. Nah, sebelum habis ya kita order lagi. Jangan pas habis di order. Sebab pas habis di order ya orang sudah mau beli lagi, ya kita barang belum datang. Nah, jadi forecasting itu apa artinya? Untuk siapa tadi yang nanya? Eden. Jadi artinya apa? Memforecast stok itu berarti Anda harus punya forecast penjualan Anda. Nah, jadi forecast penjualannya itu. Nah, kalau kebetulan barang yang Anda jual itu cuma satu, gampang untuk memforecastnya. Seperti tadi itu ayam tok gitu ya. Nah, tapi bayangkan kalau Anda punya misalnya barang lebih dari satu. Misalnya ada 10, berarti Anda harus forecast 10-10-nya. Nah, bayangkan lagi kalau Anda punya makanan yang ada bumbu-bumbunya. Ya, bumbunya ada 10 di satu makanan itu. Berarti 10 bumbu itu pun harus di-forecast harusnya gitu. Nah, kalau mau betul-betul detail ya. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan besar sudah pasti dia forecast semua itu. Tapi kalau kita di perusahaan kecil, minimal kita paham konsepnya ya. Nah, terserah kita mau bagaimana. Tapi minimal yang besar-besarnya itu, jadi bahan baku atau apapun namanya itu, ya harus di-forecast sebaik mungkin. Nah, prinsip dasarnya, jangan mengorder stok ya pada saat Anda habis. Jadi harus ada ya, harus ada buffer stok namanya ya. Jadi sebelum habis, order lagi. Sebelum habis, order lagi. Sebelum habis, order lagi. Nah, itu ya. Sebab kalau enggak Anda kehilangan sales, kehilangan omset, kehilangan penjualan ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Karena saya baru join, saya baru bisa lihat yang pertanyaan-pertanyaan yang baru nih, Pak. Oke, no problem. Ya, dari tadi siapa ya? Oke, tadi tunggu. Oke, ini ada satu dari Desi yang mungkin saya coba jawab ya. Bentar ya. Tuh. Pak John Alan, apa sama dengan penilaian zero inventory? Ya, just in time itu zero inventory, Pak John. Oke. Oke, siapa lagi? Ntar ya, sambil kita lihat. Oke. Desi Rianti ya, Pak Budi, katanya kita harus punya banyak pilar. Kalau cuma pilih subkategori, bukannya artinya kita hanya punya satu pilar. Nah, ini dia. Maksudnya pilar itu mungkin bisnis ya. Harus punya banyak bisnis. Kalau kita punya satu bisnis saja, nanti bisa mati kita. Apalagi seperti kasus sekarang ini di COVID-19 ini. Nah, itu kan tergantung strategi kita. Memang ada orang yang mengajarkan ya teori investasi namanya, teori portfolio investasi namanya, investment portfolio. Di mana kita tidak boleh menaruh satu investasi kita itu hanya di satu tempat. Jadi don't put your eggs in one basket. Jangan taruh semua telur Anda di dalam satu basket. Nah, itu teorinya. Betul ya, itu betul. Kalau Anda adalah investor. Ya, kalau Anda investor ya. Tapi kalau Anda pebisnis ya, ada dua teorinya. Ada teori konglomerasi, dia banyak bisnis, macam-macam kategori, ya. Atau ada teori lagi spesialisasi, ya, di mana dia hanya satu kategori, ya, di mana dia specialize di situ. Kalau secara fakta, ya, di dunia ini, konglomerat itu tidak banyak yang berhasil besar. Hanya seperti semalam saya katakan,
hanya di negara-negara tertentu yang berhasil, konglomerat itu besar. Tapi negara-negara lain itu yang bisnisnya besar itu adalah spesialisasi. Coba aja lihat. Coba lihat orang terkaya di dunia semuanya urutan mana, yang mana coba hanya satu mungkin bisnis yang ada di deretan mungkin 500 perusahaan yang terbagus, terbesar dan segala macam itu yang konglomerasi. Nah, pada umumnya semuanya spesialisasi. Coba aja lihat Google, Amazon, Apple, apa itu sebetulnya specialize mereka walaupun nanti lama-lama ada pelebaran, tapi tetap mereka di betul ya. Jadi itu ya. Pilarnya tadi itu dari Desi ya. Oke, Irfan ya, dari Irfan ya. Ya, Irfan. Cara transfer visi misi dan target perusahaan kepada karyawan. Oke, Irfan ya. Oke. Visi misi target itu ya, kalau bisa tentunya ada bagus ya. Tapi minimal kita punya target lah kalau untuk teman-teman yang masih kecil gitu ya. Tapi kalau ada visi misi itu bagus ya. Visi itu biasanya lebih ke purpose-nya, apa jangka panjangnya, lebih abstrak gitu ya. Jadi misalnya visi bangsa Indonesia ini adalah Indonesia rakyat yang adil dan sejahtera misalnya ya. Nah, itu kan visi ya. Karena belum ada angka-angka targetnya apa itu segala macam. Itu namanya itu di target dan goals ya. Misinya apa sih? Misalnya misi kita itu adalah misalnya perusahaan kita misinya adalah membantu orang bisa menjadi lebih sehat misalnya. Itu misinya misalnya ya. Nah, kemudian targetnya apa? Nah, targetnya misalnya tahun ini misalnya kita harus mencapai omset misalnya 10 M. Dalam 5 tahun kita harus mencapai 100 M. Nah, itu targetnya. Nah, bagaimana caranya kita mencampaikannya ya? Misal target jemaah umroh 2000 dalam setahun. Caranya bagaimana? Pertama, tentunya ada plannya, rencananya, ya. Jadi rencananya itu apa? Dengan visi itu sampaikan ke mereka. Biasanya itu mungkin di dalam meeting, ya. Pertama, mulai dari jajaran yang paling tinggi dulu, dari manajemen yang paling tinggi, baru layer-layer ke bawah. Jadi dikomunikasikan dan komunikasinya harus sama semua, ya. Kemudian yang kedua juga selain dari komunikasi itu nanti banyak sekali itu caranya. Dan detail sekali sebetulnya ya, nanti bisa belajar ya nantinya ya. Tapi misalnya Anda juga harus mengkomunikasikan sebetulnya dari mana kira-kira ya 2000 itu datangnya gitu. Strateginya apa? Jangan kita bilang aja ke tim kita, pokoknya target kita 2000 ya umroh ya. Lalu ditanya, Pak, caranya gimana? Itu terserah kalian. Coba sendiri. Iya kan, lu gua bayar. Ya udah pikirin. Nah, nggak bisa begitu kan itu. Jadi kita punya harus strategi. Jadi manajemen itu tugasnya adalah mengatur ya. Ada goals jangka panjang, jangka pendek, lalu menerjemahkan strateginya apa gitu ya, jalannya gitu. Kita sudah tahu nih. Nah, itu juga harus disampaikan. Nah, baru setelah itu kita breakdown atau kita pecah-pecah lagi ke target-target ke masing-masing gitu. Sehingga masing-masing itu punya target yang lebih kecil jadinya. Tapi kalau digabungkan semuanya bersama, itu menjadi 2000 itu. Nah, itu contohnya ya. Bisa kita lakukan. Jadi kalau sharing target itu harus ada sharing juga strateginya gitu ya, Pak? Iya dong. Nggak bisa kita bilang, ya itu yang kadang-kadang kalau bos, gaya bos kan itu. Pokoknya itu. Pokoknya, ya. Tahun ini 10 miliar. Gimana caranya, Pak? Wah, itu lu yang tahu. Kan gue bayar lu untuk mikirin itu. Nggak bisa. Nanti mereka lari ke kiri, dimarahin lagi. Loh, kenapa sih ke kiri? Lah, karena Bapak kan suka-suka hati saya. Yang penting saya mencapai target. Kan itu. Saya nggak mau yang ke kirinya. Saya mau capai target di kanan. Lah, jelas dong. Mau ke kanannya bagaimana. Kan gitu. Kira-kira gitu. Ini ada Rizky Hidayat. Saya coba baca. Kelewat tadi. Pak Budi mau tanya, dalam berbisnis kuliner bareng keluarga, poin-poin apa yang perlu diperhatikan agar tetap profesional bisnis-bisnis keluarga-keluarga? Oke, bagus ya. Kalau memang Anda bisa berbisnis dengan keluarga, bagus. Saya tidak, karena saya kalau bisa saya hindari, benar-benar saya hindari. Nah, tapi kalau betul-betul keluarga ini betul-betul profesional, nggak apa-apa. Artinya gini. Pada saat kita bekerja dengan keluarga, itu harus di depan, jangan di tengah-tengah. Di depan sebelum mulai itu jelas-jelas ya apa aturannya. Kalau nggak jelas aturannya di depan, waduh, berabe nantinya di tengah. Ya,
Jadi misalnya apa aturannya? Misalnya disiplin kantor harus semua. Jadi kadang-kadang kan gini, orang kita suruh masuk jam 8 pagi, misalnya nih ya. Nah, tapi karena kita merasa keluarga dan bisnis gitu, ya kita mau jam 10, jam 11 datang, ya, akhirnya karyawan mengatakan, wah sialan itu mentang-mentang keluarga, dia suka-suka hatinya aja masuk. Itu contohnya. Jadi harus clear, misalnya jam kerjanya bagaimana, tugas dan tanggung jawabnya bagaimana, treatment mereka bagaimana, sama atau tidak, penggajiannya bagaimana, bagi hasilnya bagaimana. Semuanya harus clear di depan. Jadi betul-betul kita menganggap mereka bukan keluarga, tetapi mungkin partner dalam berbisnis ya, supaya clear gitu. Nah kalau enggak, berabe. Nah yang paling celaka itu biasanya, ya, yang paling sering kita tidak menyadari adalah, karena dia kebetulan keluarga, kita asal masuk aja, kita nggak tahu mereka ini bisa apa gitu. Lalu kita pakai teori cocoklogi, nama kita cocok-cocokkan aja nih keluarga ini nggak tahu apa-apa, suruh pegang keuangan. Nggak tahu sales, disuruh pegang sales. Tiba-tiba nggak perform dia. Begitu nggak perform, kita sakit hati, sakit jiwa. Ya, mau ganti dia takut tersinggung. Ya, habis itu berantem dengan keluarga. Nah kalau begitu-begitu mau, kalau saya sih ya kalau nggak bisa di depan jelas ya, dan juga kalau termasuk jelasnya itu maksud saya adalah sampaikan ke keluarga itu kalau Anda tidak perform, saya akan ganti. Sama seperti karyawan lain. Nah, jangan sakit hati ya. Nah, misalnya gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut Pak. Dari Junaidi Abdillah. Oke. Jika Bapak ingin membangun usaha makanan, bisa tidak untuk awal saya melakukan survei atau kuesioner tertutup memakai Google Form untuk tahu what is the problem menggunakan 4P? Bisa sih. Maksudnya survei tertutup itu saya nggak tahu. Tunggu ya. Membangun usaha makanan bisa tidak untuk awalnya saya melakukan survei kuesioner tertutup memakai Google. Maksudnya mungkin ini bagus sekali ya Junaidi, kalau Anda betul-betul mau itu yang kalau Anda sudah belajar Smart Business Map, kan Anda mau cari ini problemnya apa. Gunakan itu. Saya juga melakukan itu pakai Google Survey aja. Lalu kita buatkan misalnya kuesioner yang bentuknya multiple choice ya. Multiple choice mungkin setiap misalnya ada 4 opsi gitu ya, baru di bawahnya boleh bebas gitu ya. Nah, itu. Nah, Anda bisa banget gitu ya. Jadi itu bagus banget. Itu harusnya begitu malah. Ya, cuma kadang-kadang kan ada teman yang nggak paham caranya bagaimana, ya sudah dia kira-kira aja. Tapi kalau saya sih, kalau ada data itu lebih valid, mengurangi gitu. Bukan berarti itu langsung bisa sukses, enggak juga. Tapi minimal mengurangi risikonya kita. Jangan hanya intuisi dan kira-kira kan gitu. Minimal memvalidasi lah intuisi kita. Kalaupun kita punya intuisi, itu dengan survei itu minimal memvalidasi, iya ya benar juga intuisi saya kayaknya itu. Terbukti juga dalam survei saya 75% mengatakan sama dengan apa yang saya pikirkan. Ya sudah, nggak apa-apa. Berarti makin kuat dong, makin confident kita. Ya, bisa banget. Jadi teman-teman ya, yang baru-baru pun bisnis ya, gampang kok ya. Jadi kalau Anda masuk ke Smart Business Map, terutama di modul 1 yang sekarang Anda pelajari, itu banyak sekali data yang mungkin bisa sangat bisa membantu Anda. Dan kalau Anda lakukan survei melalui Google ya, Google Survey Form atau Monkey Survey dan segala macam bisa. Bagus banget ya Junaidi, terima kasih ya. Anda melakukan itu hebat ya. Itu bagus. Itu yang saya mau betulnya. Berarti Anda sudah menjadi smart businesspreneur. Kan gitu ya. Sebab kalau enggak itu enggak smart-smart Anda juga. Cuma entrepreneur tok. Dan akhirnya enggak bisa berkembang gitu. Tadi ada pertanyaan satu lagi mungkin. Dari siapa nih? Supreme Burger ya. Sebelum lompat tadi itu. Mungkin kelewat tadi itu. Saat mengakses video pembelajaran, apakah bisa diulang ke belakang katanya? Sepertinya hanya bisa di-post, bagaimana cara? Iya, betul. Ini banyak sekali pertanyaan ya. Supreme Burger, terima kasih ya. Kami sudah diskusi dengan tim teknologi semalam juga ya. Karena kemarin itu memang kita desain ya, supaya kita bisa melihat progresnya berapa persen progres pembelajaran Anda. Jadi hanya bisa di-post, nanti baru setelah ujung baru bisa mulai lagi. Tapi itulah yang saya bilang itu namanya minimum viable product ya di dalam Smart Business Map ya. Pada kita saat launching Business ID ini kita nggak mungkin menunggu dia perfect gitu ya, sebab kalau menunggu perfect nggak keluar itu modul kan ya.
Nah, makanya kita keluarkan dulu yang menurut kita minimum bisa dipelajari seperti apa. Nah, fungsinya teman-teman yang belajar itulah memberikan masukan ke kami, ya, ke Business ID, ya, supaya oh ini ternyata oh ini bisa lagi nih diperbaiki ini supaya lebih mudah lagi, lebih bagus lagi. Jadi makin banyak masukan teman-teman, ya, kami akan perbaiki dan itu menurut saya itu bagus banget, ya, karena saya juga berpikir juga ya, kalau saya nggak ingat yang tadi itu bagaimana saya mau harus selesai dulu gitu. Nah, desain awalnya teman-teman di teknologi itu mengatakan saya mau melihat teman-teman ini progresnya seperti apa gitu. Sehingga ada presentasi progresnya sehingga kita juga tahu ini kita sudah berapa persen sih belajarnya. Ternyata itu aja nggak cukup sebetulnya kan itu ya misalnya ya. Jadi itu bagus sekali ya, Rizky. Terima kasih dan juga teman-teman semuanya yang bertanya soal itu ya. Jadi kita sekarang ini sedang nanti kalau nggak salah jam 1 kami akan meeting ya dengan semua tim dari Business ID termasuk Melissa juga. Salah satu topiknya yang kami ini supaya bisa kita perbaiki segera juga ya. Supaya teman-teman bisa pause bolak-balik ya. Tapi nggak bisa Anda lompat dari modul 1 ke modul 2 ya. Mohon maaf itu apapun Anda minta saya tidak akan kasih gitu ya. Nanti kalau udah selesai semua boleh ada ulang-ulang lagi. Tapi kalau baru enggak, karena takutnya saya kita belajarnya melompat-lompat. Saya nggak mau itu dulu. Tapi kalau Anda sudah fasih Smart Business Map itu, ya terserah sih bagi saya gitu ya. Oke. Lanjut. Siapa lagi? Junaidi kan sudah ya. Irfan sudah tadi. Dari Desi Rianti, Pak. Desi, oke. Ya, saya sudah 16 tahun, tapi jalan di tempat, malah omset banyak zaman dulu. Semoga ikut SBM bisa buat banyak perubahan di usaha kue tradisional saya. Amin. Itulah manfaatnya kita belajar terus ya. Tapi tolong diingat teman-teman semuanya. Kadang-kadang kita ini berharap terlalu banyak ya. Saya tidak mengatakan bahwa Anda belajar SBM itu langsung bisa besoknya sukses gitu. Jadi kalau itu Anda bilang mati saya nantinya gitu. Jadi banyak SBM itu fondasi dasar, tapi sangat membantu Anda ya, terutama Desi ya. Kalau Anda belajar SBM, begitu Anda petakan kembali bisnis Anda yang 16 tahun itu, mungkin di situ Anda sudah mulai kelihatan ini, di mana kemarin itu yang kurangnya saya. Nah, tinggal kita bagaimana mencari ya cara memperbaiki ya yang kekurangannya itu. Nah, baru setelah itu kita lihat lagi progresnya ya. Jadi nggak bisa begitu Anda belajar SBM, wah besok pasti naik omset saya 100%. Enggak sih. Ya harus jujur kita nggak bisa gitu ya. Nah, tapi bisa mencari kira-kira di mana apa yang harus saya perbaiki, di mana saya kemarin, ya apa yang harus saya perkuat, atau apa yang mungkin harusnya saya tidak lakukan. Ya. So fantastic gitu. Nah, ada ND juga, NDPD itu jawab saya sudah melakukan itu Pak katanya. Oh, yang stok tadi. Sebelum habis sudah ada stok lagi. Ini malah nggak laku-laku. Ya berarti salah forecast dong Anda. Ya kalau Anda sudah lakukan forecasting dengan benar, ya stok Anda harusnya benar. Berarti salah forecast. Ya kan itu ya. Nah, jadi ND kembali saya katakan. Ya, jadi ada orang bilang, Pak, saya sudah belajar nih. Manajemen inventory. Tapi sekarang stok saya numpuk nih, ya, nggak laku-laku. Nah, persoalannya ada satu, bukan satu sih, ada dua. Satu, Anda salah forecast, sehingga stok Anda lebih banyak daripada yang Anda butuhkan. Yang kedua, mungkin awalnya forecast Anda benar, tapi situasi yang membuat dia berbeda. Sehingga sales Anda tidak sesuai dengan, jadi sales target Anda tidak sesuai dengan Anda rencanakan. Jadi dua aja. Kalau ujung-ujungnya adalah forecasting. Kan gitu ya. Jadi kalau Anda forecast misalnya 100 misalnya, lalu Anda stok 120 supaya ada buffer. Tapi sales Anda 70. Berarti salah dong forecast sales Anda. Atau mungkin masalah misalnya seperti COVID sekarang itu kan nggak bisa di forecast toh. Jadi bisa saja misalnya seperti COVID sekarang ini, Anda sebetulnya jualan Anda biasanya sebelum COVID itu 1000. Lalu tentunya Anda memforecast supaya ada stok 1.200, supaya ada buffer 200 misalnya. Tiba-tiba ada COVID, jualan Anda cuma 200. Lah ya itu kan nggak salah Anda memforecast. Nah, tugas Anda sekarang adalah bagaimana men-flush out, ya, mengeluarkan
Stok-stok itu secepat mungkin supaya Anda dapat cash flow dari stok yang nganggur itu. Itu ya, ND ya. Lanjut. Lanjut dari Mas Lin, Pak. Kalau untuk awal bisnis, kita menjadi Superman di bisnis kita sendiri. Untuk naik level dan meningkatkan penjualan, apakah harus hire team walau belum terlalu profit atau tetap tunggu sampai profit, Pak? Menjadi Chief Everything Officer, ya, atau yang namanya Superwoman atau Superman-nya itu tergantung Anda. Tapi sudah pasti limitnya itu pasti ada. Jadi kalau memang bisa Anda punya bisnis misalnya 1.000 triliun dengan sendirian, saya akan lakukan karena efisien banget, pasti saya punya profit tinggi banget gitu. Tapi logikanya kan nggak mungkin. Jadi kapan kita membutuhkan tim? Anda yang tahu. Anda yang tahu di mana batasan diri Anda yang Anda sudah nggak bisa lagi melakukannya. Jadi itu satu. Yang kedua, ya, batasan yang saya bilang tadi itu Anda tidak bisa melakukan itu ada dua. Satu adalah batasan fisik Anda, ya. Artinya betul-betul saya nggak bisa nih. Saya nggak mungkin meeting di 2 tempat sekaligus misalnya, ya. Nah, berarti mungkin saya harus ada orang lain yang meeting di situ. Lalu yang kedua, batasan saya adalah kehilangan opportunity namanya. Jadi karena kita sendirian, ada kesempatan harusnya omset kita lebih besar yang tidak tercapai sekarang ini. Jadi misalnya kan gini, katakanlah saya sendirian tadi itu, sebagai superwoman ya, Marcelin ya. Saya bisa tumbuh nih. Jualannya kemarin 100 juta sebulan, sekarang 500, sekarang 1 M sebulan, masih sendirian nih. Tapi ya, mungkin kalau dengan Anda membangun tim pada saat Anda jualan 500 M sebulan, 500 juta sebulan, bulan depannya mungkin Anda sudah mendapatkan 3 M sebulan. Sedangkan kalau Anda sendiri 1 M. Tapi 1 M kan sudah tumbuh dibandingkan. Iya betul. Tapi yang harusnya bisa kalau dengan tim 3 M. Berarti ada kehilangan opportunity, ya, atau kesempatan kehilangan omset 2 M karena Anda sendirian. Nah sekarang kalau Anda bangun tim, katakanlah pada saat Anda di 500 juta sebulan itu, Anda bangun tim nih, misalnya tambah 3 orang untuk salesnya, untuk ininya, untuk administrasinya, lalu Anda bayar, katakanlah keluar duitnya, misalnya 50 juta sebulan. Tapi Anda dapat 3 M. Kalau sendirian Anda 1 M, ada 2 M. Nah kalau 2 M itu profit margin Anda misalnya 25% aja, ya, berarti sudah 500 juta Anda dapat profit, ya, dengan tambahan biaya cuma 50 juta. Nah, itulah yang namanya entrepreneur dan businessman, ya. Mau lihat opportunity itu apa. Oke? Gitu kira-kira Mas Lin. Oke, dari Zulkarnain, Pak. Ya. Pak Budi sampaikan di modul SBM tentang bisnis fail karena produk miss time. Bagaimana menganalisis timing yang tepat untuk merilis suatu produk terobosan terbaru? Jadi Tuhan kita. Nggak ada. Nggak ada. Jadi itulah yang kombinasi namanya antara analisa, data, fakta, intuisi. Hanya itu. Itu kadang-kadang orang mengatakan pebisnis yang besar dan sukses itu adalah visioner. Visioner itu kayaknya seolah-olah kok dia bisa memprediksi ya masa depan itu. Sebetulnya ya dia tidak memprediksi dia bukan Tuhan, dia nggak tahu juga. Itu sebetulnya kan keberuntungan kalau timing itu ya, karena nggak ada yang bisa memforecast sebetulnya masa depan. Yang bisa kita lakukan adalah kita membaca tren. Kita membaca misalnya data-data, kemudian diolah data-data itu, kemudian trennya, kemudian mungkin kita melihat kiri kanan, kemudian baru lalu ditambah dengan intuisi, ya. Gabungan dari semua itulah yang dinamakan visionary-nya Apple, si Steve Jobs, mau si Bill Gates, mau segala. Bill Gates waktu dia mendirikan Microsoft, dia selalu mengatakan bahwa ya semua orang akan punya personal computer nantinya. Sama kayak Apple juga begitu. Dia visinya dia. Karena dia sudah melihat tren. Nah, trennya di mana? Dia bisa baca karena dia yang membuat itu. Oh, saya bisa ini, kayaknya bisa nih kalau semua orang begini. Padahal dulu nggak kebayang gitu.
Hmm. Nah, jadi itu perbedaan. Sehingga apa yang harus dilakukan? Makanya kalau di dalam Smart Business Map itu ada yang namanya di modul playing field, pertanyaan nomor 5, ya, what Hmm. impact your business itu? Apa yang faktor-faktor di luar itu yang akan mempengaruhi bisnis Anda, itu yang harus Anda pantau, Anda pelajari, Anda baca. Jadi jangan lihat Facebook yang galau-galau aja, TikTok yang aneh-aneh aja gitu ya. Baca dong makroekonomi bagaimana, perubahan dunia bagaimana, perubahan konsumer. Nah, itu yang Anda pikirkan, analisa. Nah, Anda akhirnya bisa melihat bahwa, Hmm. oh, ini ada kemungkinan perubahan-perubahan. Nah, seperti kemarin kan banyak kita diskusikan di Business ID, toh. Perubahan Yes, konsumer setelah COVID. Itu kan prediksi, betul. ya. Prediksi. Ya kan itu. Misalnya dari dulu, kita sudah tahu misalnya bahwa online ini akan menjadi tren. Dan sudah mulai. Tapi tidak ada yang memperkirakan lebih cepat karena ada COVID. Hmm. Nah, COVID kan nggak bisa diprediksi tuh. Hmm. Nah, tapi kalau orang yang sudah duluan masuk di online, selamat dia gitu. Betul. Nah, beruntung atau tidak itu dia? Belum tentu dia beruntung karena dia sudah membaca trennya, walaupun mungkin dia lebih sabar. Nah, tapi sekarang dia tepuk tangan toh. Wah, lebih cepat nih dari perkiraan saya. Ah, itu kira-kira kan itu ya. Oke. Ada ini Pak dari Fitra Pipit. SBM Powerful udah 3 tahun menggunakan SBM Mindset. Alhamdulillah. Amin, Pit. Terima kasih. Pak John juga sangat-sangat powerful SBM. Thank you. Wah, ini Oh, banyak sekali pertanyaan ya. iya Ini banyak asik banget. nih. Oke, dari sebentar. Dari Charles Winata, Pak. Boleh Mhm. share untuk sales offline mau Ya, beralih ke bisnis online. Mindset tapi susah diubah. Saran dan ya. masuknya di langkah awal gimana ya, Pak? Ya, mudah-mudahan Charles belajar Smart Business Map ya, itu fondasi kembali ya. Itu ada di modul 2 Market Landscape ya. Itu how do you sell your product ya, Hmm. how do you sell your product. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita menjual produk kita. Pada prinsipnya ya, secara umum itu ada dua cara channel distribusinya kita di zaman sekarang ya. Ada yang namanya offline, ada yang namanya online gitu ya. Kalau kita bagi dua. Nah, tapi ya fondasi lain yang Anda harus paham adalah offline itu ada direct langsung ke konsumen, ada indirect tidak langsung ke konsumen. Jadi Anda jual ke toko, toko menjual ke konsumen. Hmm. Atau pakai layer distributor. Dari Anda produsen jual ke distributor, jual ke toko, jual ke itu. Jadi itu indirect. Ya, tapi kalau Anda langsung dari toko, Anda punya produsen, Anda buka toko sendiri, Anda jual sendiri di situ. Itu namanya langsung. Online sama nggak? Sama. Namanya aja beda. Ya. Nah, namanya mungkin reseller, agen, Hmm. dropshipper, dan segala macamnya. Ya. Nah, cuman mungkin di dropshipper itu, kalau di online namanya dropshipper. Kalau di Hmm. offline itu namanya, apa namanya itu ya? Apa namanya itu ya? Yang menjadi penengah itu apa ya? Yang menjual, yang menjual tapi dia hanya menjadi dapat komisinya aja. Kan gitu ya. Maklar. Maklar. Kalau bahasa lamanya itu. Bahasa lama saya itu maklar. Ya dropshipper itu maklar. Namanya aja sekarang yang dropshipper gitu ya. Biar keren lah pokoknya itu Keren kan ya, gitu. Pak. Ya maklar lah. Yang penting nanti gue bantuin jual lo punya barang. Gue nggak perlu punya stok. Ya yang penting gue dapat. Tapi komisi gue lebih kecil dong dibandingkan saya menjadi reseller. Kalau reseller kan saya harus beli barang. Nah, jadi mentalnya bagaimana perubahannya? Sebetulnya bukan mentalnya sebetulnya. Ini adalah masalah strategi gitu ya. Nah, tapi karena strateginya kita itu sudah berubah, ya. Kalau di dalam Smart Business Map itu itu pelajaran lebih tinggi itu di triple value saya itu sebetulnya. Kalau kita berubah strategi, berarti kita berubah juga struktur, berubah Hmm. juga sistem, berubah juga kompetensi. Jadi harus ada perubahan. Kalau kita merubah strategi kita dari offline ke online, artinya apa?
kompetensi dari orang-orang kita juga harus berubah. Ya, nggak mungkin kita salesman kanvas kita disuruh jualan online internet marketing, mati dia, kagak ngerti. Ya, ya kalau misalnya dia nggak pernah bermain internet marketing ya misalnya. Jadi artinya apa? Salesman yang Anda dulu, misalnya yang canvassing itu, sekarang mungkin either Anda harus suruh dia belajar, atau terpaksa harus Anda ganti. Salesman Anda adalah sekarang ini adalah mungkin orang-orang yang memang jagonya di internet marketing. Kalau Anda mau langsung gitu. Kalau dulu Anda yang pakai distributor misalnya konvensional, ya sekarang mungkin Anda harus bangun reseller, bangun distributor yang online. Nah, jadi cuman teknologinya baru, artinya memakai teknologi, kompetensi Anda. Nah, jadi ini yang penting itu harus pahami dulu. Jadi bukan soal mindsetnya, ini masalah organisasi Anda siap atau tidak. Kan itu. Jadi orangnya yang kemungkinan besar berbeda. Ya, tapi mindset kita ya sudah pasti ada perbedaannya gitu. Ya. Oke. Saya dari Kurniawan, Pak. Ya. Saya per 3 bulan itu mengeluarkan bisnis baru. Rata-rata berkaitan dengan usaha induk. Apakah benar secara seperti itu, Pak? Ini bisnis baru atau produk baru atau jasa baru. Nah, ini bedanya. Kalau bisnis baru, waduh, banyak banget bisnisnya ya. Jadi bayangkan itu kalau 3 bulan berarti kalau 4 tahun berarti 12 bisnis tahun. Jadi kalau 10 tahun ada 120 bisnis, you punya bisnis. Wow, itu konglomerat Anda. Ya, kalau saya sih saya nggak akan melakukan. Mungkin produk mungkin maksudnya. Kalau produk baru. Perusahaan, Pak. Perusahaan baru. 3 perusahaan. Wow. Saya tidak. Kalau saya preferensi saya sudah pasti tidak. Ya, tapi kalau Anda mampu melakukannya, ya silakan. Ya. Nah, jadi mungkin Anda lebih suka punya 100 perusahaan, tapi biasa-biasa saja. Kalau saya mending 1 perusahaan, tapi luar biasa. Itu aja. Nah, jadi banyak orang bilang, wah, kalau tanya orang, yuk banyak perusahaan. Oh, banyak Pak, ada 100 Pak. PT saya ada 100. Oke. Omsetnya berapa? Ya, anulah 5M setahun satu perusahaan. Oh, besar juga ya, 5M setahun ada 100. 500M dong penjualannya, betul. Ya, oh, besar. Tapi kemungkinan besar Anda tidak akan bisa kelola 100 perusahaan itu sekaligus dengan baik. Nggak mungkin semuanya 5M misalnya. Saya mending 1 perusahaan, tapi 500M. Tapi saya fokus. Ya, kalau saya sih, ya, karena itu saya bisa naikkan lagi value-nya, bisa berkembang lagi nantinya. Itu sih. Oke. Ini kita sudah 8.57 ya. Mungkin 2 menit ya, 2 menit lagi ya. 1 pertanyaan lagi dah. Siap, Pak. Dari ini. Ini sebentar Pak. Ini dari ada yang di Win Indonesia sudah 2 hari ini modul SBM loading saja. Ini bisa dicek di feed Business ID atau nanti saya DM ya, untuk kendala teknisnya gitu. Ya. Ada yang tanya Pak, ini kalau SBM itu cocok nggak untuk saya yang bisnis B2B, konveksi dan juga ada juga yang bisnis IO. Ya. Takut SBM cuma untuk yang produk. Enggak. Jadi Smart Business Map itu memang kita desain untuk basic fundamental bisnis. Apakah itu bisnisnya jasa, produk, properti, konsultan, sama. Prinsip dasarnya sama. Nanti kalau Anda sudah dapat fundamentalnya ini, baru Anda pelajari lebih dalam, spesifik untuk masing-masing kategori. Kita boleh. Nanti kita keluarkan banyak lagi modulnya. Tapi fundamentalnya sama. Ya. Saya kasih contoh apa misalnya. Ya. Jadi misalnya IO. Apa bedanya dengan bisnis produk? IO itu kan produk. Anda punya IO. Ya. Anda keluarkan produk Anda dong. Produk Anda apa? Oh, jasa misalnya, jasa wedding management, jasa entertainment artist, jasa membuat webinar, jasa itu webinar, wedding itu produk Anda, kan itu produk Anda. Caranya menjualnya ada nggak channel distribusinya indirect, direct? Ada.
Anda jualan langsung ke customer Anda cari satu-satu, itu direct. Anda cari partner, ya, perusahaan-perusahaan, nanti perusahaan itu dibagikan komisinya kalau dia mendapatkan klien untuk kita. Itu indirect. Bisa online, bisa offline, bisa dua-duanya. Jadi apa? Problemnya ada nggak orangnya itu? Ada. Anda mau menjadi IO semua orang atau tidak? Segmentasi market Anda? Tahu? Ada. Jadi, makanya paling enak itu coba tunjukkan saya bisnis apa yang saya nggak bisa jawab dengan smart business map keperluannya. Ayo, bisnis apa? Properti, rumah sakit, kitanan anak, kambing, apalagi jasa, space, sama. Karena prinsip bisnis itu sama. Makanya fondasinya itu dibuat dulu. Cuma nanti pendalamannya yang beda-beda. Gitu. Ya. Oke, siap. Kayaknya udah habis nih. Iya, thank you Pak Budi untuk hari ini. Jadi ada beberapa pertanyaan tadi soal membangun tim, itu bisa juga kita simpan ya. Pak Budi, betul. Soal kita dengan Pak Dodi Nurzani tentang HR. Ya, sore ini ya. Ya. Nah, jadi sore ini teman-teman jangan lupa kita jam 4 sampai jam 5 kita perkenalkan yang kedua kemarin dengan Pak Eroy Suraji, ada panel expert kita berikutnya Pak Dodi Nurzani yang spesialisnya Human Resources dan People ya. Jadi kalau Anda mau tanya-tanya, pantengin tuh jam 4 ya. Ya. Oke. Thank you Pak Budi, thank you. Alright, thank you semuanya ya. Nah, nanti sampai jumpa Senin Rabu ya tanya jawabnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum semuanya.